Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, sahabat planters tangguh Indonesia. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan rangkuman beberapa poin penting yang terdapat di SOP Standar Operasional Prosedur dalam pembibitan kelapa sawit, khususnya di perusahaan-perusahaan perkebunan. Sahabat planters tangguh, materi ini kami bagi menjadi 3 video. Video pertama ini memaparkan pendahuluan dan tujuan pembibitan dari kelapa sawit. Pada materi kali ini kita akan membahas 5 item. Yang pertama, kualitas bibit. Yang kedua, tujuan pembibitan. Yang ketiga, penentuan lokasi pembibitan. Yang keempat, tipe atau model pembibitan. Dan yang kelima, kebutuhan kecambah. Kualitas bibit merupakan faktor penting dalam rangka mendapatkan produksi CPO yang tinggi dan dapat dipanen pada umur 30 bulan atau kurang. Kualitas bibit dipengaruhi antara lain oleh sumber dan genetik bibit, kultur teknis dalam penanaman dan pemeliharaan bibit, seleksi bibit, dan umur bibit pada waktu ditanam di lapangan. Pemilihan sumber kecambah merupakan faktor terpenting karena setelah ditanam di lapangan selama 25-30 tahun, potensi produksi tidak mungkin dapat diperbaiki. Dalam proses persiapan pembibitan, tentunya lokasi pembibitan menjadi sangat dibutuhkan. Syarat-syarat untuk lokasi bibitan. Yang pertama adalah dekat sumber air dan air yang tersedia cukup banyak dengan kualitas yang sesuai, khususnya pada saat musim kemarau. Yang kedua, lokasi areal bibitan harus di luar areal riparian atau konservasi. Yang ketiga, topografi datar dan diusahakan terletak di dekat areal tanam. Keempat, tidak tergenang dan bebas dari banjir pada saat musim hujan. 5. Lokasi harus mudah didatangi dan jalan ke pembibitan harus kondisi baik. Keenam, dekat dengan emplasmen atau perumahan sehingga pengawasan dapat lebih intensif. Ketujuh, aman dari pencurian. Ada 2 jenis pembibitan, yaitu pembibitan 1 tahap dan 2 tahap. Pada umumnya, pembibitan dilakukan secara 2 tahap. Keuntungan pembibitan 2 tahap adalah sebagai berikut. Yang pertama, luasan pembibitan lebih kecil. Yang kedua, pemeliharaan dan perawatan bibit muda lebih intensif. Yang ketiga, kebutuhan polybag besar dan tanah lebih kecil. Pada pembibitan 2 tahap, kecambah mula-mula ditanam dalam polybag kecil atau baby bag di pre-nursery. Dan setelah berumur 3 bulan, bibit tersebut dipindahkan atau transplanting ke polybag besar di main nursery. Dalam hal pemesanan kecambah harus dilakukan dengan mengacu pada program penanaman yang disiapkan minimal 1 tahun sebelum pembangunan area pembibitan. Dalam hal pemesanan kecambah untuk SPH 134 pokok per hektar, maka pemesanan kecambah adalah 187 butir. Kemudian untuk SPH 145 pokok per hektar, pemesanan kecambah adalah 203 butir. Dan untuk SPH 160 pokok per hektar, pemesanan kecambah adalah 224 butir. Pemesanan kecambah ini identik dengan kebutuhan SPH yang akan kita inginkan di lapangan ditambah dengan 40%. Terima kasih sahabat planters tangguh. Semoga materi ini bisa bermanfaat dan mengingatkan kita dalam penerapan SOP di pembibitan kelapa sawit. Kita lanjut ke part 2. Jangan lupa like dan subscribe channel ini. Semangat pagi!